Betul. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan ke materi baru, yaitu tentang jaringan komputer dan internet. Ya, cuma kita variasikan metodenya, jangan Bapak ceramah terus. Jadi sekarang Bapak akan bentuk kelompok, 4 kelompok ya. Nanti setiap kelompok akan men-scan QR, kalian gajah virtual lab komputer. Nanti setiap kelompok akan mencari pertanyaan yang ada di lab tersebut ya. Oke, sebelum mulai diskusinya, kita coba bentuk kelompoknya dulu. Ya, nggak boleh protes ya, langsung diacak nih. Kelompoknya langsung kita acak, ada 4 kelompok. 8C dari Aisyah kan? Ya. Nah, ini kelompoknya. Berarti tim 1 itu berarti kelompok A, tim 2 kelompok B, Bapak kirim ke grup. Di grup sudah Bapak kirim ya username. Nanti kalian akan dapat login ke web belajar. Langsung kumpul sama kelompoknya. Oh, sudah dapat kelompoknya. Nah, berarti tim 1 itu kelompok ya. Tim 1 kelompok A, tim 2 kelompok B, tim 3 kelompok C, tim 4 kelompok D. Oke. Ya. Kumpul kelompok dulu sekarang. Ambil Bapak nge-print QR-nya.
Mana kelompok satu? Kelompok satu mana? Kelompok satu ya. Kelompok dua? Kok gak ada kelompoknya? Mana? Itu. Oke. Tadi sudah Bapak kirim ya di grup itu username dan password untuk login ya. Ada kan di grup tabel tadi ya? Ada. Nah itu kalian gunakan untuk login ke web belajar. Ini linknya. Sekarang buka linknya. Semua harus buka. Jadi bukan pakai listen ya. Yang main game matiin dulu, main game. Nah ini diklik linknya, buka, loginnya menggunakan tabel yang tadi Bapak kirim. Yang tadi jam 8.26.
Login? Ada yang belum login? Oke, perhatikan. Setelah login, ya kalian buka ke menu materi belajar. Nah, menu itu ada di menu strip 3, yang itu ya di pojok ya di atas. Klik yang ini, ya, yang ini klik. Pilih materi belajar yang ini. Terus pilih jaringan komputer dan internet yang sebelah kanan. Ya, buka. Nah, ini ada materinya ya, bisa dibaca ya. Nah, tugasnya ya kelompok bagi-bagi tugas baca materinya dipecah-pecah. Kemudian kalian scan keyword ini. Nah, nanti di labnya ada pertanyaan untuk setiap kelompok. Dijawab masing-masing kelompok ya, dengan diskusi bukan dengan tulisan. Kelompok A mana? Kelompok A. Nih, display pakai assembler itu kayak kemarin. Kelompok B kenapa? Hah? Kelompok. Login tadi itu. Nah, stripnya ditulis si kelompok B. Kelompok C. Apa? Coba C. Atas. D. Kelompok D. 4. Apa? Ya. Ada yang pertanyaannya di tembok, ada yang pertanyaannya di monitor di dalam labnya, ada yang di meja. Dan setiap kelompok beda-beda tempatnya. Jadi bagi tugas, yang satu scan QR, yang satu login lihat materinya. Kalau udah ketemu pertanyaannya, kirim ke grup, screenshot di bagian mana tuh? Ada di tembok, apa ada di meja, apa ada di layar? Di assembler edunya, di scan. Bisa login? Bisa, tinggal buka ini. Strip 3, materi belajar. Ada? Ya. Nah, kalau di itu bisa juga di scan itu, cuma harus pakai HP lain atau pakai upload. Ya, ya yang jaringan komputer. Ada nggak? Tulisannya. Nah, udah. Ya. Coba pilih ke kelompok aja. Kelompoknya mana? Kamu nyumbang pikiran jawabannya harus gimana pertanyaannya. Strip 3 yang ini ya. Belajar, materi belajar, jaringan komputer. Silakan.
Beberapa anggota kelompok scan QR-nya, lihat 3D-nya di situ ada apa. Bapak udah siapkan dia 3D-nya itu lab komputer yang lebih kecil daripada kemarin ya. Ya, bersihkan. Tampilannya kayak gini ya. Ya, kayak gini ya. Kelihatan nggak? Bentar ya. Nah, telat ya. Nah, cari pertanyaan kalian. Ada yang di monitor, ada yang di tembok. Masuk, kalau udah ketemu pertanyaannya di screenshot, didiskusikan. Tadi ya, yang mana tuh? A, B, C, D-nya. Ya. Satu kelompok, satu pertanyaan, satu kertas pertanyaan situ ada. Betul nggak? Kelompok berapa? Wah, ada. Kelompok apa kamu? Cari pertanyaannya. Cari yang agak lebar aja, mau di bawah ke. Nah, yang mana tuh? Ada yang nggak muncul nggak? Muncul semua kan? Muncul nggak? Mana muncul nggak? Nah itu. Cari. Kamu kelompok berapa? Satu. Berarti cari pertanyaan A. Yang A. Tulisannya A. Nah itu ada di layar tuh. Yang A itu kayaknya bukan di situ deh, di tembok ya. Di tembok sebelah sana. Di bawah aja, di bawah.
Ini berarti buka yang buka materi yang ada di web belajar. Nanti dari situ jawabannya. Yang tadi login di web belajar. Di strip 3 kiri atas nih. Nah ini nih, klik ini. Oh, materi belajar. Buka yang jaringan. Itu jaringan komputer, tarik ke kanan, ke kanan. Ada jaringan komputer. Apa antara topologi bootstrap ini? Jawabannya pakai diskusi ya, bukan pakai tulisan. Jawaban terbaik berarti tertinggi nilainya. Oke. Cek. Enggak. Nah, kalau berapa? Aku aja bisa gitu. Di situ perjuangannya ya, harus kerjasama, megangnya gimana tuh? Hah? Ngapain tuh? Kalau lagi ngapain dia? Buka materinya, nanti kamu yang jawab. Berarti yang nggak scan dia yang jawab lewat bicara ya. Nah, kamu tinggal gerakin pakai tangan aja. Nah, tarik. Kelompok berapa? Oke, berarti pertanyaan kalau dapat screenshot langsung dijawab pertanyaannya. Nah, ada yang muncul ini semuanya. Mana kali muncul nih? Mana? Nah, langsung dijawab pakai ini. Siapa yang siap jawab makanya? Siapa yang udah siap jawabannya yuk? Nama pakai ini, pakai ini. Nama yang berdiri apa yang mendatar? Hidung. Tuh, pegangin kakinya. Nah, yang mana tuh? Oh, berapa? Ada di antara monitor. Nah, siapa yang bisa jawab? Udah pertanyaan ya? Ya, yang jawab duluan 100, cepat. Ayo baca dulu.
Anggota kelompok yang nggak nyumbang pikiran sama sekali nggak usah dimasukin nilai ya. Yang nggak ikut nyumbang pikiran, nggak ikut nyumbang kerja, bisa tahu aja siapa. Nah, yang nggak ikut nyari sumber, kelompok berapa yang udah? Siapa yang mau jawab? Yang nggak kerja nggak usah menilai. Cuma 2 pertanyaan kan, enteng-enteng.
kelompok B mau jawab ya? Siapa yang mau jawab pertanyaan pertama? Ya, kamu. Dari pertanyaannya langsung ke jawabannya, Pak. Semua. Satu-satu. Lagi semua. Jelas. Jelaskan beberapa topologi jaringan seperti topologi bus, star, dan ring. Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing? Yang pertama ada topologi bus. Deskripsinya menggunakan satu kabel utama atau bus yang menghubungkan semua perangkat dalam jaringan. Setiap perangkat terhubung ke kabel ini dan dapat mengakses data yang dikirimkan. Kelebihan topologi bus adalah mudah diimplementasikan dan membutuhkan sedikit kabel. Dan kekurangan topologi bus adalah jika kabel utama mengalami kerusakan, seluruh jaringan dapat terganggu. Selain itu, kinerja dapat menurun jika terlalu banyak perangkat terhubung. 2. Topologi star atau bintang. Setiap perangkat terhubung langsung ke sebuah perangkat pusat atau hub atau switch. Data yang dikirimkan dari satu perangkat akan melalui perangkat pusat sebelum sampai ke perangkat tujuan. Kelebihan topologi star adalah mudah untuk menambah atau mengurangi perangkat tanpa mengganggu jaringan. Jika satu perangkat mengalami masalah, tidak akan mempengaruhi perangkat lain. Kekurangannya adalah jika perangkat pusat mengalami kerusakan, seluruh jaringan akan terpengaruh. Ketiga, topologi ring atau cincin. Deskripsinya, perangkat-perangkat dalam jaringan terhubung dalam bentuk cincin, di mana setiap perangkat terhubung kedua perangkat lainnya, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Kelebihannya, data dapat mengalir dengan cepat dalam satu arah. Kekurangannya, jika satu perangkat atau koneksi mengalami masalah, seluruh jaringan dapat terganggu. Bagaimana perkembangan internet dari ARPANET hingga menjadi jaringan global yang kita gunakan saat ini? Pada awalnya komputer bekerja secara mandiri tanpa terhubung satu sama lain. Namun para ilmuwan dan insinyur di Amerika Serikat mulai memikirkan cara menghubungkan komputer untuk berbagi informasi lebih cepat. Salah satu proyek pertama yang dilakukan adalah ARPANET, sebuah proyek dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. ARPANET dianggap sebagai cikal bakal internet. 1970-an, perkembangan LAN atau Local Area Network. Pada dekade ini, teknologi jaringan lokal atau LAN mulai diperkenalkan. LAN memungkinkan komputer di satu tempat, misalnya di satu gedung atau sekolah, untuk terhubung dan saling bertukar data dengan cepat. Ethernet, sebuah teknologi jaringan LAN, dikembangkan oleh Robert Metcalfe pada tahun 1973 dan menjadi standar dalam jaringan komputer. 80 munculnya internet pada tahun 1080-an. ARPANET 1980-an. ARPANET perkembangan menjadi jaringan yang lebih luas di tahun 1983. Protokol TCP/IP mulai digunakan yang menjadi dasar bagian internet modern. Protokol ini memungkinkan komputer dari berbagai jenis untuk saling berkomunikasi di dalam jaringan lebih besar. 1990-an berkembang World Wide Web pada tahun
1990-an, World Web WW diciptakan oleh tim Berners-Lee yang memungkinkan menggunakan di seluruh dunia mengakses informasi secara mudah melalui jaringan internet. Informasi ini sangat memperluas pembangunan jaringan komputer ini sekedar pertukaran data antara komputer menjadi platform informasi global yang digunakan oleh publik. 2000-an hingga sekarang, jaringan global dan nirkabel seiring dengan perkembangan teknologi. Jaringan komputer menjadi semakin canggih dan mudah diakses. Internet telah menjadi jaringan global yang menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia. Selain itu, jaringan nirkabel atau Wi-Fi semakin populer dan memungkinkan komputer, ponsel, dan perangkat lain untuk terhubung tanpa menggunakan kabel. Ya, terima kasih. Kelompok apa nih? B ya? Di 100 semua nih dapat nilai ya. Semuanya kerjaan. Yang lain mana nih? Kelompok mana? Kelompok A mana? Kelompok A? Udah? Udah bisa jawab? Belum. Kelompok C mana C? Udah bisa jawab? Belum. Kelompok D? D mana D? D belum. Udah siap belum? Udah ya? Langsung upload ke YouTube ya. Kalian langsung nonton aja. Ya, tadi pertanyaannya apa? Jelaskan beberapa topologi jaringan seperti topologi bus, star, ring. 3 ya. Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sekarang kalian kelompok ini pelajari bentuknya. Nanti ada di soal. Apa bedanya bentuk yang bus, lagi star, ring, sama yang apalagi yang keempat? Ada yang topologi tree, bentuk pohon ya, ada yang berbentuk jaringan, topologi mesh. Nah, lihat bentuknya, fokus pada perbedaannya tuh. Kalau cincin berarti melingkar ya, antar komputer dia tersambung, tapi nggak bisa silang. Lihat bentuknya. Kalau bis berarti dia bus atau bis ya. Dia mendatar terus komputernya naik ke atas bawah. Kelompok B itu jawabannya tadi Nabila ya. Itu sering mana ya? Irani, Halija ini pakai K nggak? Harusnya. Emang Halija aja. Neneng, Alfat, Aisyah mana? Aisyah. Anissa. Aisyah, Alfat, apa tadi? Sudah Alfat. Terus
Enak kira. Ada kira di sini. Kira ada kira. Kira nih. Ini Nabila gimana ke dia? Belum. Nabila buru keluar ya? Ya, main belum? Ya, jawabannya menghadap kamera belakang. Kamera belakang. Ya, jawabnya gitu. Putus ya. Apa yang dimaksud dengan jaringan komputer? Jaringan komputer.
Apa yang dimaksud dengan jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih komputer untuk saling berbagi data dan sumber daya. Yang mana? Berarti aku Apa? Nomor 2 ya? Mengapa jaringan komputer menjadi sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena jaringan komputer sangat banyak memiliki peran kehidupan seperti bisnis, pendidikan sosial, pemerintahan, kesehatan, dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa perbedaan antara LAN lokal? Apa perbedaan antara LAN lokal area network dan one wide area network? WAN adalah komputer di wilayah yang luas, sedangkan LAN atau Local Area Network adalah jaringan komputer yang hanya bisa menghubungkan gedung dan sekolah. Lu jawabnya yang ini sampai di mana? Sampai kampus. Berikan contoh penggunaan LAN dan WAN di kehidupan nyata. WAN bisa digunakan untuk berkehidupan nyata karena mencakup semua wilayah, sedangkan LAN hanya bisa digunakan untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis, namun hanya mencakup gedung, rumah, sekolah, dan kampus. Geranya. Halo? Lu emang udah? Pak, apa perbedaan jaringan kabel dan jaringan kabel? Wi-Fi. Udah. Apa perbedaan UV jaringan kabel dan jaringan nirkabel Wi-Fi? Perbedaan utama antara jaringan kabel dan jaringan nirkabel Wi-Fi adalah cara mengirimkan data. Jaringan kabel menggunakan kabel untuk mengirimkan data dalam bentuk sinyal listrik atau optik.
Jaringan nirkabel, jaringan komputer yang dihubungkan menggunakan gelombang elektromagnetik. Jaringan nirkabel merupakan solusi yang tepat sebagai sarana komunikasi karena dapat dilakukan dari mana saja, mampu mentransmisikan data lebih cepat dan mudah dalam instalasinya. Apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis jaringan? Jaringan kabel. Kelebihan lebih cepat dan lebih andal daripada nirkabel. Jaringan kabel juga lebih stabil karena lebih sedikit terganggu. Kekurangan mengganggu mobilitas pengguna karena harus menyambungkan kabel ke perangkat yang ingin digunakan. Jaringan nirkabel. Kelebihan fleksibel karena perangkat tidak perlu terhubung secara fisik ke router untuk terhubung ke internet. Jaringan nirkabel juga mudah dipasang. Kekurangan lebih lambat, kurang dapat diandalkan daripada jaringan kabel, terutama di area dengan gangguan atau halangan sinyal. Jaringan nirkabel juga lebih rentan terhadap peretas dan akses tidak sah. Jangkauan jaringan nirkabel juga terbatas. Apakah dampak positif dan negatif dari penggunaan internet bagi remaja? Penggunaan internet bagi remaja dapat memiliki dampak positif dan negatif, tergantung pada bagaimana internet digunakan. Dampak positif: akses informasi yang cepat dan luas, sumber pengetahuan dan informasi yang mudah diakses, memudahkan komunikasi dengan teman, keluarga, dan kerabat yang jauh, membantu dalam menyelesaikan tugas dan masalah, sarana kreatif, membantu dalam pembelajaran daring, menunjang kegiatan belajar mengajar. Dampak negatif. Dampak negatifnya adalah kecanduan internet, perubahan mental dan perilaku, ketidakseimbangan emosi, halusinasi, gangguan jiwa berat, masalah penglihatan, insomnia, penurunan kemampuan bersosialisasi, cyberbullying, budaya asli mulai ditinggalkan. Ya, wassalam. Assalamualaikum. Apa yang dimaksud dengan alamat IP? Mengapa setiap perangkat di jaringan internet membutuhkan alamat IP? Bacanya IT ya, IT. IT. Jangan IP. Jawabannya adalah alamat IP ya. Mati.
Siap-siap kau jangan naik siap. Jawab, kelompok lain jawab. Apa yang dimaksud dengan alamat IP? Mengapa setiap perangkat di jaringan internet membutuhkan alamat IP? Jawabannya, alamat IP adalah nomor pengenal unik yang dibutuhkan setiap perangkat yang terhubung ke internet untuk berkomunikasi. IP adalah singkatan dari Internet Protocol, yaitu serangkaian aturan yang mengatur format data yang dikirim melalui internet. Dalam IP adalah mengidentifikasikan dan membedakan satu perangkat dari perangkat daring lainnya. Kemungkinan perangkat mengirim dan menerima data, kemungkinan perangkat terhubung satu sama lain dan saling berkomunikasi. Alamat IP dapat ditetapkan secara dinamis atau terus-menerus. Alamat IP dinamis ditetapkan sementara oleh ISP dan berubah secara berkala, sehingga lebih sulit melatih perangkat atau penggunaan tertentu. Sedangkan alamat IP statis adalah alamat yang dikonfigurasikan pada perangkat atau oleh administrator jaringan. Saat ini ada dua versi IP yang umum digunakan di internet, yaitu IP versi 4, IPv4, dan IP versi 6, IPv6. Jawaban nomor 2. Apa yang dimaksud dengan alamat IP? Mengapa setiap perangkat di jaringan internet membutuhkan alamat IP? Jawabannya adalah, alamat IP adalah nomor pengenal unik yang dibutuhkan setiap perangkat yang terhubung ke internet untuk berkomunikasi. IP adalah singkatan dari Internet Protocol, yaitu serangkaian aturan yang mengatur format data yang dikirim melalui internet. Fungsi alamat IP adalah mengidentifikasi dan membedakan suatu perangkat dari perangkat daring lainnya, memungkinkan perangkat mengirim dan menerima data, memungkinkan perangkat terhubung satu sama lain dan saling berkomunikasi. Alamat IP dapat ditetapkan secara dinamis atau terus-menerus. Alamat IP dinamis ditetapkan sementara oleh ISP dan berubah secara berkala, sehingga lebih sulit melacak perangkat atau pengguna tertentu. Sedangkan alamat IP statis adalah alamat tetap yang dikonfigurasikan pada perangkat atau oleh administrator jaringan. Saat ini ada dua versi IP yang umum digunakan di internet, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6.
aja ya. Mengapa penting untuk menjaga etika dan sopan santun saat berkomunikasi internet? Jawaban kedua. Jawaban kedua, menjaga etika dan sopan santun saat berkomunikasi di internet atau etiket penting karena menciptakan lingkungan online yang positif dan produktif, mencegah tindakan bullying, ujaran kebencian, hoax, pelecehan seksual, pornografi, dan kebocoran data pribadi, membantu pengguna merasa lebih terhubung, terlibat, dan termotivasi, membantu pengguna menghormati perbedaan pendapat. Beberapa contoh etika yang bisa diterapkan saat berkomunikasi di internet adalah menggunakan bahasa yang baik dan sopan, menghindari kata-kata kasar, penghinaan, dan ejekan, menghindari konflik yang tidak perlu, berhati-hati dan membagikan informasi pribadi, memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, menghindari penyebaran konten yang merugikan, perhatikan waktu, ucapkan salam untuk mengawali pesan, ucapkan maaf, menyampaikan identitas dengan jelas. Mulai. Nah, pertanyaannya berdasarkan tadi yang kalian baca ya, sebagian besar yang kalian baca tadi muncul. Makanya sambil dengerin jawabannya tadi. Oh ya, udah. Mulai ya. Orang luar ke komputer aja. Ya, kita mulai dengan basmalah. Satu, dua, tiga. Sambil mulai aja ya.
Nah, yang tadi kelompoknya pasti tahu. IP singkatan dari, nggak boleh buka buku. Yang tadi baru jawab pasti ingat. Jadi setiap komputer atau HP yang punya internet dia punya alamat masing-masing, nomor. Titik-titik, titik berapa, titik berapa, titik berapa. Namanya IP address. Apa? Internet protokol. Hanya 2 orang tadi yang belum berarti ya. Namanya siapa ini? Namanya ini nggak baca nanti nilainya. Sistem yang menghubungkan 2 atau lebih komputer untuk saling berbagi data dan sumber daya disebut. Ini adalah judul materi kita hari ini apa itu? Boleh pakai bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Jawabannya? Ya, jaringan komputer itu enggak? Ya, 5 orang. Banyak. Tadi yang teman jelasin dengerin ya. Dijawab banyak cuma jawabannya salah ya. PG. Nah, tadi apa? Cari yang berhubungan. Nah. Salah kayaknya. 3, 2, Nah, cara atau metode untuk menghubungkan 2 atau lebih komputer sehingga membentuk suatu jaringan. Tadi itu ada yang BIS, ada yang ring, ada yang star, itu apa namanya? Kelompoknya apa sama Haira tadi? Ada yang cincin, ada yang BIS, ada yang jaringannya bentuk mesh seperti laba-laba. Disebut topologi jaringan atau topologi. Nah, yang bentuknya cincin melingkar disebut topologi apa? Kelompok B tadi. Kalau tadi kalian baca ingat. Yang lain mungkin gampang karena mikirin jawaban sendiri. Tiga, 2, tadi kelompok berapa ya? Ini kelompok B. Ini kelompok B ini. Kalau WWW. Kalau tadi baca sepintas di materi belajar melihat tadi. Ada di tabel. Ada di tabel tadi. Ya, Tim, Berners-Lee. Nah, WiFi singkatan dari apa? Sering kalian pakai tuh di HP, di komputer, di laptop, harus tahu.
Pernah nggak sepintas nyari-nyari? Tadi juga ada kayaknya di soal kelompok berapa tadi? Kelompok C ya? Oke, spasi ya. Wireless fidelity. Ada yang benar nggak? Nggak ada yang benar. Nah, tadi ditampil tuh tahun berapa? Yang paling mungkin aja tuh. Dimulai dari Departemen Pertahanan Amerika. Namanya apa? ARPANET. Ya. Sampai berapa nih? 10 aja ya. Ya, betul. Nah, cari yang mendekati aja tuh. Hypertext transfer, P-nya apa belakang? P-nya apa? Protokol. Hypertext transfer protokol. Nah, tadi ada di materi teks tuh. Di belakang. Ini ya, kali udah 950 nih tabungnya. Nah, go. Takutnya nggak cukup waktu buat ke GL-nya. Kita ini dengan hamdalah. Siapa yang menang ini? Yang menang siapa? Wahira. Nah, ini dapatin ya. Bapak tinggal 1 ini. Mau diambil nggak? Kalau nggak kasih ke juara 2. Ya. Nanti malam ada tugas ngerjain ujian di aplikasi ya, lewat HP. Materinya di sini. Bawanya pakai. Ya udah bawanya. Jadi kan? Ya, jangan pakai yang lain. Kalau ada yang main game laporin ya. Masuk. Jalan ke peringatan dulu. Tiga siapa?